Ini rumah kosong. Suara knalpot motor milik Asep meraung di antara keheningan malam. Kendaraan roda dua itu terus melaju di atas hamparan jalan desa yang dipenuhi lubang. Di beberapa titik, orang-orang tampak masih ada yang mengobrol di luar rumah, sisanya mungkin tengah dibuai mimpi indah. Dari jarak yang tak cukup jauh, Asep bisa melihat warung milik bapaknya yang masih buka. Terlihat samar-samar, beberapa pemuda tengah duduk di depan warung tersebut. Wajah Asep mendadak masam, sepertinya ia sudah tahu siapa orang-orang tadi. Kurang dari semenit, Asep pun sampai di depan rumahnya. Matanya lantas menyelisih ke arah para pemuda yang tengah asyik bermain game online itu. Mereka adalah Nana, yang merupakan adiknya sendiri, lalu ada Cipto, Ius, dan Kodir. "Sudah malam belum pada pulang?" tanya Asep. "Belum, nanggung, lagi pusreng," Cipto menyahut. Asep geleng-geleng kepala melihat tingkah Cipto yang menjawab pertanyaannya, namun sambil terus menatap ke layar gadget. Ia jadi semakin jengkel ketika mendapati lantai di depan warung itu kotor oleh sisa-sisa makanan, abu rokok, dan puntung rokok. "Itu kenapa buang abu sama puntung rokoknya di lantai? Kan udah disediain tempat sampah," tegur Asep ketus. Keempat pemuda tadi terdiam, tak satu pun dari mereka yang berani menjawab. Asep, yang sudah lelah bekerja seharian di kota, jadi terpantik emosinya dengan kelakuan anak-anak muda tadi. Namun kali ini, ia enggan mencari perkara atau keributan. Ya, Asep sudah paham betul karakter para pemuda tersebut. Meskipun ditegur dengan cara apapun, toh ujung-ujungnya akan masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. "Nanti sebelum pulang, kalian sapuin dulu lantainya sampai bersih. Sekalian kemasan bekas minum sama makanannya dibuang juga ke tempat sampah," celetuk Asep. Iya," balas Nana. Setelah memasukkan sepeda motornya ke dalam ruang tamu, Asep pun segera menutup pintu. Sementara Nana beserta ketiga temannya kembali terlibat dalam pertempuran sengit. Sesekali mereka melontarkan umpatan kasar jika karakter yang dimainkannya mengalami kekalahan. Hampir tiap malam, Nana dan kawan-kawannya selalu berkumpul di teras warung untuk bermain game online. Wifi yang pada awalnya dipasang untuk kebutuhan kerja, kini malah dipakai untuk memuaskan hasrat bermain para remaja tadi. Namun sejauh ini, Asep tidak begitu mempersoalkannya. Semakin larut malam, sudah seharusnya suasana menjadi hening. Namun, sepertinya tidak di semua tempat berlaku demikian. Di teras warung milik bapaknya Asep, keempat pemuda tadi masih saja bergumul dengan permainan di handphonenya masing-masing. Entah apakah mereka belum mau pulang atau hidupnya memang didedikasikan hanya untuk bersenang-senang saja. Baik kalah ataupun menang, sudah pasti akan mengundang reaksi spontan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Alhasil, suara mereka yang berisik itu membuat waktu istirahat Asep jadi terusik. "Hajar samping, nak, hajar samping," seru Cipto. "Ya, jangan pada ninggalin dong," timpal Kodir tak kalah heboh. "Naik Yus, buruan, bantuin si Kodir tuh, lagi dikeroyok musuh dia," saut Nana. "Sial, jadi mati kan tuh," balas Ius seraya menggebrak meja. Dari dalam kamar, kebisingan tadi rupanya membuat Asep terjaga. Ia segera melihat ke arah jam yang terpampang di dinding. Asep terkejut sebab jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun keempat pemuda tersebut masih belum juga membubarkan diri. Asep yang geram lantas buru-buru bangun dan bergegas keluar rumah. Pada tahu diri dong, udah jam berapa ini? Sadar nggak kalian? Udah ganggu waktu istirahat orang. Tahu nggak? Kalau habis subuh nanti saya harus berangkat kerja lagi, tegur Asep dengan kesal. Baik Nana, Cipto, Ius maupun Kodir sama-sama bungkam. Mereka tidak berani menyaut jika ditegur Asep, apalagi Nana. Ia hafal betul perangai dari kakak kandungnya itu jika sudah naik hitam. "Saya heran sama kalian, jujur. Emang besok pada nggak ada kegiatan? Emangnya tiap hari aktivitas kalian cuma mabar doang? Gak kepikiran gitu
buat cari kerjaan lain, lanjut Asep dengan mengeluarkan segenap unek-uneknya. Ingat, kalian semua bukan bocah lagi. Kalian sudah lulus sekolah. Mau sampai kapan kalian berlea-lea kayak begini? Waktu terus berjalan, umur juga semakin nambah. Jangan sampai nanti nyesel lantaran waktu muda cuma dipakai buat begini-gini doang. Sekarang mungkin belum terasa sebab kalian masih disokong orang tua. Tapi lihat nanti, kalau orang tua kalian sudah nggak ada, amit-amit, jangan doain kayak gitu atuh. Saud Cipto. Cipto, bukannya saya ngedoain yang nggak baik. Tapi yang namanya manusia hidup pasti bakal meninggal, jawab Asep. Harga diri laki-laki itu ada pada pekerjaannya. Remaja seusia kalian itu seharusnya udah bisa beli motor sendiri. Lah ini malah asik jadi pengangguran. Asep pun mengakhiri tausiah malamnya. Sudah, sekarang kalian bubar. Tapi sebelum pulang, jangan lupa bersihin dulu itu sampah sama puntung rokoknya. Perintah Asep tanpa memberi peluang pada keempat pemuda tadi untuk bersuara. Siap A, balas Cipto dan Kadir. Setelah puas menumpahkan segala kekesalannya yang telah lama ia pendam, akhirnya Asep pun bergegas masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Nana beserta ketiga teman sepenganggurannya mulai membersihkan lantai warung yang kotor oleh abu dan puntung rokok. Keesokan harinya, Asep sengaja pulang kerja lebih awal karena harus mengurus asuransi kesehatan miliknya. Azan asar baru selesai berkumandang. Begitu Asep memasuki jalanan desa yang beraspal, 3 orang pria parubaya tampak berjalan beriringan menuju musola yang terletak di tepi sawah. Langit sore yang tadinya cerah kini perlahan redup seiring berhembusnya angin sejuk. Dari kejauhan, seorang pemuda terlihat sedang berdiri di depan warung kopi. Pemuda itu sepertinya tahu jika Asep akan melintas. Buru-buru ia berlari ke sisi jalan lalu melambaikan tangannya kepada Asep. Segera saja Asep mengurangi kecepatan kendaraannya lalu menepi di dekat pemuda tersebut. Hendro, saya pikir siapa? Ucap Asep seraya menjabat tangan pemuda yang dipanggil Hendro itu. Mosok sampean gak ngenalin sih, saut Hendro. Bukan yang gak ngenalin, tapi muka kamu itu ketutupan topi. Udah, buruan kamu turun. Kita ngopi dulu di warung. Saya yang traktir, ajak Hendro sambil menepuk bahu Asep. Asep mengangguk, lalu menggiring sepeda motornya sampai ke halaman warung. Setelah memarkirkan motor, ia pun menghampiri Hendro yang sudah lebih dulu menempati kursi di warung tersebut. Hendro mengeluarkan dan menawarkan rokok miliknya pada Asep. Lalu Asep meraih sebatang kretek dari dalam bungkusnya. Sep, aku mau nanya sama sampean. Adikku itu, si Cipto, tiap malam masih suka nongkrong ya di warung bapakmu? Tanya Hendro. Begitu dah. Semalam juga mereka nongkrong sampai lewat tengah malam. Kalau saya nggak suruh bubar, mungkin habis subuh mereka baru kelar mabar, saut Asep. Bagus itu, suruh pulang aja. Gak apa-apa, soalnya aku capek ngandani bocah iku. Ya sama tuh Dro, mulut saya juga sampai berbusa ngasih taunya. Masalahnya, mereka kalau mabar pasti bakal berisik. Sedangkan saya jam 10 aja udah harus tidur, sebab selepas subuh harus berangkat kerja lagi. Aduh, bener-bener itu bocah. Hendro menggelengkan kepalanya. Mereka sepertinya pada gak niat cari kerja. Udah bangunnya siang, nggak ngapa-ngapain pula. Habis isya pada ngumpul terus mabar lagi. Begitu aja siklus hidupnya. Jelas Asep seraya menyeruput kopi susu. Iya Sep, aku juga malu sebenarnya tiap malam si Cipto nongkrong depan warung bapakmu melulu. Apalagi sampai ganggu orang tidur, seperti yang barusan sampean bilang. Asep manggut-manggut saja mendengar keluh kesah temannya itu. Cipto memang adik kandung Hendro yang kebetulan sempat satu sekolah dengan anak. Selama mengenyam di bangku sekolah, keduanya sama sekali tidak pernah meraih prestasi akademis yang membanggakan. Jangan berharap nilai ujian yang bagus untuk sekedar membuka atau membaca buku pelajaran saja mereka enggan. Tentu saja kemalasan tersebut disebabkan oleh pengaruh dari game online. Namun untuk kali ini, Nana dan Hendra sepakat jika orang tua juga ada andil dalam membentuk karakter si anak jadi malas berusaha. Ya begitulah, kalau dari kecil terlalu dimanja sama orang tua,
Mau ini mau itu selalu aja diturutin. Kalau nggak diturutin malah ngambek, ujar Asep dengan nada sinis. Kayaknya orang tua kita sama-sama lembek kalau ke anak bontot. Hendro berkelakar. Setelah menjeruput kopinya, Hendro pun melamun dengan tatapan yang tertuju ke arah jalanan. Ia tidak sedang melihat anak-anak bermain sepeda, tidak juga sedang mencuri pandang ke ayunya kembang desa. Semenit kemudian, Hendro memalingkan wajahnya ke arah Nana. Sepertinya ia baru saja mendapatkan gagasan. Gini aja, Sep. Lebih baik kamu itu gak usah bayar tagihan wifi dulu untuk sementara waktu. Biar jaringan internet di rumah kamu diputus. Masalahnya, anak-anak itu bakal terus-terusan nongkrong kalau ada wifi. Hendro memberikan usul. Loh, nanti mereka malah cari tempat lain. Timpalah, Sep. Yang gak masalah, Sep. Biar waktu istirahat sampean gak keganggu lagi. Kalaupun mereka dapat rumah yang pakai internet, toh wifi-nya bakal dikasih password juga. Dengan begitu, dipastikan mereka gak jadi nongkrong. Gitu loh maksudku. Terang, Hendro. Kita itu bersikap begini bukan karena jahat, tapi biar mereka pada sadar diri. Anak-anak seusia mereka sudah pada punya gaji bulanan. Lah ini masih aja makan dari uang pensiunan orang tua. Kan seharusnya prihatin mereka, atau minimal punya rasa malu dulu lah, imbunya lagi. Asep terdiam merenungi ucapan Hendro barusan. Memang ada benarnya juga saran dari Hendro, dan Asep sepertinya setuju dengan usulan tadi. Kayaknya ide kamu tadi masuk akal juga. Baiklah, aku nggak akan bayar tagihan internet bulan ini, Dro. Bagus, biar kita lihat apa reaksi mereka. Tutup Hendro seraya menepuk-nepuk pundak Asep. Beberapa saat kemudian, keduanya tampak terlibat obrolan lain yang tak kalah seru. 20 menit berlalu, akhirnya Asep juga Hendro sama-sama meninggalkan warung tersebut. Keduanya lalu berpamitan dan kembali ke rumah masing-masing. Tak terasa, waktu terus berjalan meski sangat perlahan. Bagi yang berjiwa mandiri, mereka akan mengonversi setiap peluang menjadi ladangnya uang. Ada juga yang bertahun-tahun banting tulang cuma buat jadi sapi perah di satu perusahaan. Namun yang lebih menyedihkan adalah mereka yang hidupnya masih terjebak zona nyaman. Sayang, kebanyakan dari kelompok ini berpotensi jadi beban keluarga dan lingkungan. Sesuai masukan Hendro beberapa hari lalu, Asep pun tidak membayar tagihan internetnya di bulan kemarin. Tentu saja pihak provider memutus jaringan internet ke rumahnya, dan memang skenario inilah yang diinginkan Asep juga Hendro. Dengan tidak adanya jaringan internet, sudah pasti Nana dan ketiga kawannya itu akan kelabakan. Mau beli kuota pun tak sanggup sebab mereka sama sekali belum punya penghasilan. Asep, tagihan internetnya belum dibayar. Nanti kita pakai internetnya gimana? Tanya Nana. Kita? Itu mah kamu aja kali. Amat tetap bisa internetan pakai kuota. Balas Asep santai. Ya bayar atuh, kasihan kan bapak sama ibu. Jadi pada nggak bisa nonton YouTube. Nana berusaha membujuk. Siapa bilang? Biar udah pada sepuh, tapi mereka masih punya penghasilan dari usaha warung. Memangnya kamu buat beli rokok aja masih nodong sama orang tua? Sahut Asep. Nana menelan ludah. Usaha untuk merayu kakaknya dimentahkan begitu saja. Dia akhirnya hanya bisa memasang wajah kecut. Seketika itu juga Nana mulai kebingungan harus mencari jaringan internet di mana lagi. Tanpa internet, dia dan kawan-kawannya terancam absen main game online untuk sementara waktu. Hari gini malah bimbang mabar. Kerja, kalau nggak kerja mau dapet duit dari mana? Sindir Asep sembari ngeloyor masuk ke dalam kamar. Nana semakin kesal mendengar kalimat sindiran tadi. Setiap kali Asep menyinggung pekerjaan, telinga dan hati Nana akan selalu panas setelahnya. Saking jengkelnya, Nana pun memutuskan pergi ke rumah Cipto. Ya, jarak dari rumah Nana ke rumah Cipto hanya terpaut 100 meter saja, sehingga masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tak butuh waktu lama, Nana telah sampai di rumah Cipto tepat pukul 5 sore. Sial memang, Hendro sedang ada di rumah karena hari Sabtu dirinya memang libur kerja. Hendro yang sejak lama sudah jengkel dengan kemalasan Cipto akhirnya berniat memberi teguran lagi untuk kesekian kali barangkali. Karena saat itu ada Nana, jadi sekalian saja pikirnya. Kebetulan ada kamu, Nak.
Ayo, sini, sini, sini. Hendro memanggil Cipto dan Nana. Dengan wajah kurang bergairah, Cipto dan Nana menghampiri Hendro. Dua pemuda itu sepertinya sudah tahu jika Hendro akan obral nasihat yang bakal bikin kuping mereka panas. Coba deh, mulai sekarang rubah pola pikir kalian yang serba santai itu. Selama masih berbaur di circle yang bawa dampak negatif, selama itu juga kalian bakal malas-malasan. Masalahnya orang tua nggak selamanya bisa suapin kalian. Terus mau sampai kapan kalian kayak begini? Ha? Nana dan Cipto tertunduk. Keduanya sama-sama tak punya nyali untuk menyahut. Hendro berbeda dengan Asep yang lebih toleran. Hendro lebih blak-blakan dalam mengemukakan pendapat, bahkan ia tidak peduli jika lawan bicaranya sampai tersinggung oleh ucapannya. Selama itu untuk kebaikan, Hendro pasti akan terus bersuara. Kalian sadar gak sih? Hah? Kalau selama ini kalian udah jadi buah bibir warga-warga di sini. Tanya Hendro yang hanya dibalas dengan gelengan kepala oleh Nana juga Cipto. Gak nyadar. Hah? Nah itu karena kalian terlalu asik sama kesenangan kalian sendiri. Tadi siang Mas itu dapat info dari Pak RW. Nah, beliau bilang lahan kosong yang ada di blok A5 bakal dijadikan minimarket. Rencananya pihak minimarket itu akan mengutamakan warga kalau memang ada yang berminat kerja warga sini. Nah, mumpung sekarang masih dalam tahap pembangunan, kalian itu masih punya banyak waktu untuk bikin surat lamaran. Terang Hendro. Jadi pramuniaga maksudnya? Tanya Cipto terbata-bata. Ya iyalah, masa mau langsung jadi kepala toko? Tapi Mas, kita kan belum punya pengalaman jadi pramuniaga. Cipto berdalih. Alah, tok, alasan melulu kowe. Ya pasti ada pelatihannya dulu lah. Kamu ini kalau disuruh kerja pesimis duluan. Gimana bisa maju kalau cara pikirnya kayak begitu? Udah, jangan cari alasan lagi. Nanti Mas Hendro mau chat Pak RW biar nama kalian bisa dimasukkan ke daftar pelamar kerja. Mulai sekarang, gak usah kalian pada nongkrong atau begadang lagi. Ingat kata Bang Haji Oma, begadang boleh aja asal ada cuannya. Hendro menutup ceramah sorenya dengan wajah yang sengaja dibuat sedikit lebih galak tapi berwibawa. Nana dan Cipto masih bungkam di ruang tengah. Sementara Hendro kembali melakukan rutinitas sore harinya. Hendro menatap ke arah Nana. Ia tahu betul jika kawannya itu dongkol selepas diceramai kakaknya. Udah, jangan dimasukin ke hati. Mas Hendro memang begitu orangnya. Maklumin aja, kata Cipto. Bukannya gitu, Tok. Tadi sebelum kemari, aku juga habis diceramain sama Asep. Aku pikir kalau kemari bisa sedikit tenang. Ujung-ujungnya diceramain juga sama mas kamu, saut Nana. Cipto tertawa geli mendengar penuturan Nana. Buat orang yang belum paham karakter Hendro, mungkin orang itu akan mudah tersinggung dengan kata-katanya. Namun tidak bagi Cipto, sebab ia lebih suka bersikap masa bodoh dengan omongan orang. Yaudah, daripada diem di sini, lebih baik kita ke rumah Yus aja yuk. Gimana? Ajak Cipto. Gaskenlah, keseriut si Raing, celetuk Nana. Tanpa menunggu lama, Cipto dan Nana pun bergegas pergi menuju rumah Yus. Untuk menuju ke sana, mereka harus keluar dari komplek perumahan. Ya, rumah Yus memang berada di area perkampungan yang sepi dan lebih tenang. Cukup berjalan kaki selama 10 menit, mereka berdua akhirnya tiba di tempat yang dituju. Selepas Isya, Kodir turut menyusul ke rumah Yus. Setelah formasinya lengkap, keempat pemuda pengangguran itu pun mengungkapkan kegelisahannya masing-masing pasca tak ada lagi tempat untuk mabar alias main bareng. Mereka resah lantaran tidak bisa lagi bermain game online, sesuatu yang sudah jadi rutinitas sehari-harinya. Sebenarnya, rumah di blok A5 banyak yang dipasang wifi, tapi pada pakein password, kata Cipto. Yang gak usah ngomong, kita kan butuhnya yang gretongan. Masalahnya sekarang ada nggak rumah yang wifi-nya nggak dipakein password? Kok dia menyaut. Cipto dan Nana kompak menggelengkan kepala, kecuali Yus. Pemuda itu tampak terdiam, seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Selang beberapa saat, Yus pun merespon pertanyaan Kodir tadi. Di sini sebenarnya ada satu rumah yang password wifi-nya sudah tersimpan di handphone saya. Kenapa baru ngomong sekarang? Celetuk Yus. Bilang kayak dari tadi, kita udah 2 jam ada di sini. Nana menimpali. Ya udah, gasken. Mumpung event Naruto-nya masih ada, saut Cipto. Ntar dulu, masalahnya rumah yang saya maksud mah
bersebelahan sama rumah kosong. Makanya saya nggak pernah saranin buat kita mabar di sana. Kalau udah malam, keadaan di depan rumahnya sepi, gelap, malas Yus. Rumah kosong. Rumah kosong yang halamannya luas itu. Kodir mempertegas ucapan Yus. Iya bener, rumah kosong itu maksud saya. Yus mengiyakan. Alah, kita akan berempat. Di warung bapaknya Nana aja kita biasa mabar sampai jam 2. Ayolah, kita langsung ke TKP aja. Udah 2 hari ini kita nggak tempur. Kodir tetap ngotot mengajak. Beneran nih, kalian mau main di sana? Kebetulan sih rumah yang pasang wifi itu lagi kosong. Penghuninya lagi keluar kota, saut Yus. Ya bagus satu, jadi nggak ada yang keberisikan. Nana membalas. Oke lah kalau begitu, Ius menyanggupi. Ius bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Sementara itu, wajah Nana, Cipto dan Kodir kembali dihiasi senyum yang mereka. Akhirnya, mereka kembali menemukan oase yang bisa memuaskan hasrat bersenang-senangnya. 5 menit kemudian, keempat pemuda tersebut mulai menuju rumah yang barusan dimaksud, sebuah rumah dengan pagar beton berwarna putih yang halamannya dipenuhi sampah dedaunan. Daun-daun kering itu rupanya tidak serta-merta menyurutkan tekad bermain mereka. Wah, untung ruang di depan gerbangnya cukup lega. Kita jadi bisa ngampar di sini, ucap Nana. Tuh, kalian lihat ke rumah kosong itu dah. Kalau sudah malam begini suasana jadi berasa horor. Udah halamannya gelap, kusen pintu sama jendelanya juga udah rusak dimakan rayap, kata Ius seraya menunjuk rumah kosong yang ada di sebelahnya. Nana, Kodir dan Cipto jadi terpancing untuk melirik ke arah yang dituju Ius barusan. Sangat kontras sekali perbedaannya dengan rumah yang saat ini mereka akan manfaatkan jaringan internetnya. Rumah kosong itu benar-benar memancarkan aura kelam yang mencekam dari sela-sela jeruji gerbang. Mereka bisa melihat kondisi halaman rumah kosong tersebut yang ditumbuhi alang-alang dan belukar. Saking rimbunnya, sampai-sampai tak tampak lagi akses menuju ke rumah tadi. Kodir mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Buru-buru ia mengalihkan pembicaraan. Udah, ngapain juga sih kita jadi ngeliatin rumah kosong itu? Sekarang buruan dah, kasih tahu password wifi-nya. Duh, sabar, aku lihat handphone dulu. Nah, ini nih passwordnya. Nganggur nih ye, jawab Ius. Bukannya mencatat kata kunci tersebut, Nana, Cipto dan Kodir justru melongo lalu bertatapan satu sama lain. Apaan? Kodir kembali bertanya. Nganggur nih ye, Ius mengulangi ucapannya. Ius, jangan bercanda tuh, Kodir mulai sewot. Lah memang itu passwordnya, masa iya aku ngibul, protes Ius. Suwe bener ya, kok passwordnya kayak yang nyindir kita, celetuk Cipto. Udah, jadi mabar gak nih? Urusan password aja dibikin ribet, balas Nana sembari memasukkan kata kunci wifi tersebut ke handphone miliknya. Nah, nyambung. Kenceng banget lagi sinyalnya, sambung Nana dengan wajah sumringah. Ya jelas kenceng lah, orang dia pasang internet yang 100 Mbps, Ius menyaut. Cipto dan Kodir tidak lagi banyak protes sebab keduanya sudah tidak sabar menikmati jaringan internet gratisan. Malam itu, keempat pengangguran tadi akhirnya mengakhiri puasa mabarnya. Surga baru telah mereka temukan meski tempatnya tidak senyaman di warung bapaknya Nana. Di situ mereka lebih leluasa untuk nyambat atau mengumpat ketika timnya mengalami kekalahan. Itu dikarenakan jarak dari satu rumah ke rumah yang lain cukup berjauhan. Empat pemuda tadi senang dan terlihat anteng memainkan gawai. Mereka duduk berhadapan-hadapan di depan gerbang. Daun-daun yang berserakan tentu tidak melunturkan tekad mereka untuk bisa memulai permainan. Ayo nak, kamu maju aja sama Kodir, celetuk Ius. Ntar dulu darahku tinggal setengah, Nana menyaut. Keseruan itu kembali terulang. Hanya saja saat ini tempat bermainnya berbeda dengan sebelumnya. Kondisi di sekitar rumah Ius memang tidak seramai di komplek perumahan yang ditempati Nana dan Cipto. Itulah sebabnya permainan keempat pemuda tersebut tidak akan terusik oleh lalu lalang warga. Malam semakin larut, namun Nana dan kawan-kawan masih tetap asyik memainkan gawai. Mereka seolah tidak menghiraukan angin malam yang berembus dari arah perbukitan di sebelah selatan. Semuanya tetap fokus pada layar gadget masing-masing.
Tepat pukul 12 mendadak, mereka mendengar suara jam lonceng yang berdentang. Suaranya terasa sangat jelas, menggema dan menggetarkan jagat kesenyapan. Itu suara jam dari mana ya? Tanya Cipto. Sebenarnya Cipto melemparkan pertanyaan tadi kepada Ius, tapi Ius sendiri sepertinya tidak tahu menahu asal suara tersebut. Tapi ya toh Ius, kan sampean orang sini, masa yang gak pernah dengar suara jam kayak barusan? Lanjut Cipto dengan wajah yang heran. Masalahnya, selama tinggal di sini, saya belum pernah dengar suara jam kayak barusan. Jelas Ius. Tapi kalau didengerin baik-baik, kayaknya mah suara jam lonceng tadi berasal dari rumah Ius urung meneruskan kalimatnya. Tatapan Ius kini tertuju pada rumah kosong, dan kalimatnya tadi bisa dipastikan tidak akan pernah ia tuntaskan. Pantas saja Ius sampai berlaku demikian, itu lantaran dirinya melihat dua orang yang keluar dari gerbang rumah kosong. Tampak olehnya seorang pria tengah mendorong kursi roda. Di atas kursi roda tersebut ada seorang wanita tua yang terlihat sudah sepuh dan rapuh. Meski tak ada aktivitas, namun kedua tangannya yang dipenuhi keriput terlihat mengalami tremor ringan. Nana dan yang lain turut menoleh ke arah Ius. Melihat dua sosok barusan, pria yang mendorong kursi roda itu membiarkan gerbang terbuka lebar. Ius bersama ketiga temannya memperhatikan baik-baik rupa orang tadi. Merasa jadi pusat perhatian, kini orang itu balas menatap ke arah Nana dan kawan-kawan. Tentu saja mereka jadi salah tingkah dibuatnya. Malam bang, sapa Ius dengan perasaan gugup. Orang itu hanya membalas dengan senyum dan anggukan kepala. Ius pun jadi sedikit lega, sebab sebelumnya ia mengira jika pria tersebut akan menegurnya. Agar tidak terlalu terlihat nervous, Ius pun kembali menyapa orang tadi. Maaf bang, abang yang nempatin rumah kosong ini. Lagi, orang tadi hanya melemparkan senyuman yang dibarengi dengan anggukan. Nana, Kodir dan juga Cipto turut tersenyum tanpa merasa ada yang aneh, tapi tidak dengan Ius yang masih terlihat bingung. Sekarang abang mau kemana ya? Ini kan udah larut malam, tanya Ius lagi. Saya mau ajak ibu saya jalan sampai ke simpang, balas pria itu dengan nada yang terdengar datar. Jam segini, apa nanti ibunya gak masuk angin bang? Cipto turut bersuara. Justru ibu saya sukanya diajak keliling di jam-jam seperti ini. Cipto mengangguk, meski sebenarnya ia belum paham kenapa orang serentak itu malah dibawa keluar rumah pada malam hari. Tapi Cipto enggan menggali lebih banyak, toh ia sendiri tidak kenal siapa pria tersebut. Permisi mas, saya mau temanin ibu saya dulu, ucap orang itu. Ius dan kawan-kawan mempersilahkan orang tadi melaksanakan hajatnya. Dengan wajah dingin dan kaku, pria itu pun mulai mendorong kursi roda sang ibu dengan sangat perlahan. Samar-samar, Cipto dan Nana masih bisa melihat si nenek yang sedari tadi hanya tertunduk dengan tatapan sendu. Sebagian wajah si nenek sulit tertangkap pandangan sebab tersembunyi di balik rambut putihnya yang tergerai tak beraturan. Derit roda-roda yang bergulir di atas aspal terdengar cukup nyaring di tengah kesunyian. Meski jaraknya sudah jauh, namun suara benda tersebut mampu menciptakan nuansa janggal yang mengusik rasa nyaman. Setelah pria dan nenek misterius itu menghilang di telan kegelapan, Ius mulai memberanikan diri untuk mengutarakan sesuatu pada teman-temannya. Kok aku ngerasa ada yang gak wajar ya sama dua orang barusan? Jangan suka prasangka. Kan si abangnya tadi bilang kalau dia emang nempatin rumah itu. Jadi apanya yang aneh? Nana menyaut. Oh tuh, lagian kamu kan warga sini, seharusnya kamu tahu dong kalau rumah ini nggak kosong alias ada penghuninya, timpal Cipto. Kebanyakan lihat konten horor sih Yus, ujar Kodir seraya tersenyum tipis. Bukan begitu, tapi mas tahu saya rumah ini beneran nggak ada yang ngisi. Beneran, masa iya saya bohong? Ius membela diri. Ius, ya orang tiap malam kamu nongkrong di warung bapakku, sedangkan dari pagi sampai sore kamu nyamolor. Nah gimana ceritanya kamu bisa tahu kalau rumah itu kosong atau enggak? Kan bisa aja sih abang tadi pindahan waktu kamu lagi tidur, celetuk Kodir. Ius terdiam, seperti sedang mencerna kalimat yang diucapkan Kodir tadi.
Memang apa yang dikatakan Kodir ada benarnya juga. Pagi sampai sore merupakan waktu yang pastinya terlewatkan oleh Ius dan ketiga kawannya. Tidak mustahil jika rumah itu sudah ada yang menempati ketika Ius sedang asyik dibuai mimpi. Udah, mendingan kita lanjut lagi mainnya. Mumpung ada wifi gratisan nih. Cipto kembali mengajak Ius dan Kodir untuk melanjutkan permainan. Ius dan Kodir akhirnya sama-sama sepakat untuk lanjut bermain. Toh tujuan awal mereka memang untuk memanfaatkan seoptimal mungkin jaringan internet yang tersedia. Demi bisa mabar, mereka rela nongkrong semalaman. Dan malam ini, tanpa disadari, mereka telah tersesat di waktu dan tempat yang tidak tepat. Dentang jam lonceng kembali berbunyi. Suaranya membuyarkan konsentrasi keempat pemuda yang masih asyik memainkan game online di handphonenya. Kesenyapan pecah, nyanyian jangkrik seolah tenggelam oleh gemanya. Saat itulah Cipto dan Ius sadar jika pria dan nenek di kursi roda tadi belum juga kembali. Gelagat panik mulai terpancar di wajah Ius. Dia khawatir jika pria dan juga nenek tersebut kenapa-napa di jalan. Stop dulu mainnya. Ini udah sejam loh. Tapi si abang nenek itu belum juga kembali, ucap Cipto. Bener juga ya. Kalau cuma ke ujung gang mah seharusnya nggak makan waktu sampai sejam. Nana menimpali. Kalian ini suka ngurusin orang. Biar aja dia mau kemana kek. Udah, ayo kita lanjut lagi. Celetuk Kodir. Ius dan Nana dan juga Cipto saling bertatapan. Mereka enggan menyambut ocehan Kodir. Memang kalau sudah kena game online, Kodir bisa kurang peka dengan keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba saja terdengar langkah kaki dan suara roda yang berderit dari balik kegelapan. Sesosok bayangan itu muncul lalu mengarah ke tempat pemuda tadi berkumpul. Ternyata itu adalah pria penghuni rumah kosong sambil terus mendorong kursi roda yang diduduki sang ibu. Dia pun mulai mendekat ke gerbang rumahnya. Tuh kan, apa saya bilang? Mereka pasti balik lagi, kata Kodir dengan suara nyaris berbisik. Pria tersebut akhirnya sampai di depan gerbang. Ekspresinya masih tetap sama seperti sebelumnya, dingin. Dan terkesan apa? Ius selaku warga setempat kembali melontarkan pertanyaan pada pria tadi. Kok jalan-jalannya lama betul, Kang? Lelaki itu memalingkan wajahnya ke arah Ius. Dengan nada datar, ia pun membalas pertanyaan tadi. Iya mas, ibu saya memang senang lihat Delman sama Robur yang lalu lalang. Delman, Robur, balas Ius kebingungan. Permisi mas, saya mau masuk, sambut orang itu tanpa menghiraukan rasa ingin tahu Ius. Silakan bang. Ius menyaut sekaligus mempersilakan orang itu masuk rumahnya. Terdengar suara besi berkarat yang bergesekan ketika gerbang tadi secara perlahan ditutup. Pria itu bersama ibunya yang ringkih kembali menghilang di telan pekatnya kegelapan. Selepas kepergiannya, rasa penasaran kembali mengusik benak Ius. Batinnya masih belum yakin jika ada yang sudah mengisi rumah kosong itu. Diam-diam, Ius pun mengintip ke dalam halaman rumah dari sela jeruji gerbang. Ius, kamu lagi ngapain sih? Masih mau lanjut gak mainnya? Tegur Kodir. Ntar dulu Dir, perasaanku gak enak banget ya, balas Ius sambil garuk-garuk kepala. Astaga, masih aja bobo perasaan. Memangnya apa sih yang bikin perasaan kamu jadi gak enak? Kan barusan kamu lihat sendiri kalau si abang tadi masih napak ke tanah kakinya. Bukan itu Dir. Barusan kamu dengar gak? Si abang tadi nyebutin kata Delman sama Bus Robur. Dengar kok. Lah emangnya kenapa? Tanya Kodir. Coba kamu pikir, di sekitaran sini ada gak Delman atau Robur? Kalaupun ada itu dulu tahun 70-an. Terang Yus. So tahu kamu Yus. Kamu aja anak kemarin sore, gimana bisa tahu tahun 70-an di sini ada seperti apa? Sindir Kodir. Ibu sama paman saya pernah cerita transportasi umum apa aja yang dulu pernah ada di sini. Tapi masalahnya sekarang itu udah nggak ada Delman ataupun Robur. Semuanya udah diganti angkot. Ius menyaut seolah ia tak ingin kalah berdebat dengan Kodir. Selain itu, sekarang itu juga kan udah lewat tengah malam. Dan selama kita nongkrong, kita nggak dengar sama sekali suara kendaraan yang lewat di jalan. Nana menimpali. Sorry saya potong. Yang barusan disebutkan Ius itu masuk akal. Tapi ada satu hal
yang sepertinya luput dari pandangan kalian. Cipto menyela pembicaraan. Apa kalian tidak memperhatikan ekspresi kedua orang itu? Sambung Cipto yang segera dibalas dengan gelengan kepala oleh ketiga temannya. Kalau saya amati, ekspresi si abang sama ibunya itu benar-benar dingin dan kaku. Selain itu, tatapannya kosong, kayak yang gak ada jiwanya. Saya sebenarnya tadi mau ngomongin ini ke kalian, tapi saya takut kalian gak percaya. Kalau itu mah aku juga perhatiin, tapi gak sampai kepikiran yang aneh-aneh. Ya, yang namanya orang udah sepuh pasti kelihatan lesu plus kurang responsif sama keadaan di sekitar, ujar Nana. Udah. Terus sekarang mau gimana ini? Apa kita mau masuk ke halaman rumah si abang tadi? Ya, hitung-hitung sekalian ngecek itu rumah beneran udah diisi apa belum. Kodir memberikan usul. Bukan udah diisi atau belum, tapi buat cari tahu mereka beneran orang atau bukan, sangga Nana tegas. Yaudah, kalau begitu ayo kita langsung aja masuk ke dalam halamannya, balas Kodir seraya menyalakan lampu senter di handphonenya. Beneran? Pada mau masuk ke rumah itu nih? Tanya Yus. Ya, kita masuk aja. Kalau mereka beneran penghuni baru rumah itu ya bagus. Jadi kita nggak perlu mikir yang macam-macam, jawab Cipto. Keempat pemuda itu memutuskan untuk menyudahi kegiatan mabarnya terdorong oleh rasa curiga yang terus bergejolak. Mereka pun sepakat untuk masuk ke dalam pekarangan rumah yang katanya kosong itu. Derit gerbang besi memecah kesunyian yang mencekam. Pintu gerbang menganga satu persatu. Para pemuda tersebut mulai bergegas masuk. Ius dan kawan-kawan tercengang melihat jalur yang telah tertutupi oleh semak belukar. Kini langkah mereka harus terhenti oleh alang-alang setinggi orang dewasa yang menghadang. Jangankan masuk ke halaman rumah lebih dalam, untuk menggerakkan kaki pun rasanya cukup sulit. Gila, masuk lewat mana nih? Umpat Cipto kebingungan. Wah, nggak bener ini Mayus. Semua penjuru udah tertutup alang-alang. Terus gimana caranya si abang sama ibunya tadi masuk ke dalam rumah? Lanjutnya lagi. Semua mata sama-sama tertuju ke arah Cipto. Realita yang tersaji di depan muka telah meluluh lantakan nyali mereka menjadi serpian kecil. Tidak ada yang mencoba menyangka, sebab kalimat Cipto itu benar adanya. Nana menelan ludah. Ius mengusap dahinya yang bercucuran peluh, pun dengan Kodir yang mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Semuanya kompak mendapatkan sensasi merinding yang teramat sangat. Tiba-tiba saja terdengar suara jam lonceng berdetak 2 kali. Sontak kegaduhan itu membuat para pemuda tadi terenyang. Suara dentang jam tersebut hanya terdengar sebentar, lalu sunyi kembali mengambil peran. Apakah keadaan jadi lebih baik setelah suara jam tadi terhenti? Tidak, sebab kini Cipto dan kawan-kawan malah merasakan atmosfer horor yang sangat kuat menggerayangi benak. Guys, kayaknya kita mendingan balik kanan aja deh. Firasatku bener-bener gak enak banget ini, bisik Cipto. Ya, sebaiknya kita putar haluan aja. Rumah ini bener-bener menyeramkan, sahut Nana. Ajakan tersebut rupanya mendapat respon positif dari Kodir dan Ius. Bahkan Kodir yang wataknya keras kepala malam ini harus bungkam oleh ketakutan. Tanpa berpikir lama, mereka pun berbalik badan untuk keluar dari dalam pekarangan rumah. Mendadak alang-alang yang ada di belakang mereka bergoyang-goyang lalu meruduk akibat diterjang angin. Keempat pemuda itu kompak menoleh ke arah belakang sambil menyorotkan senternya ke satu titik yang nampak janggal. Cipto dan kawan-kawan terperanjat secara bersamaan. Pria parubaya beserta wanita renta di kursi roda tiba-tiba saja sudah ada di situ. Namun bukan hal itu yang membuat mereka tersentak, melainkan pada tampilan kedua sosok tadi yang terlihat berbeda dengan sebelumnya. Cipto berusaha mengangkat kakinya yang mendadak terasa berat, sementara Kodir secara tak sadar malah memegang erat tangan Nana. Mereka semua tengah dilanda ketakutan, baik pria ataupun wanita tua tadi. Wajahnya terlihat pucat, penuh luka dan menyeramkan. Pakaian yang dikenakan pun tampak koyak tak beraturan. Dengan sorot mata mengancam, kedua sosok tersebut memberi isyarat kepada mereka agar segera pergi.
"Pergi," ucap pria parubaya dengan suara parau yang bergetar. Rasa takut kian memuncak, seiring dorongan hati yang menyuruh mereka secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya, mereka memang ambil langkah 1000 dari tempat itu. Tidak mudah, sebab Nana, Cipto, dan Ius harus sekuat tenaga menggotong, bahkan menyeret tubuh Kodir yang keburu pingsan. Beruntung, sosok menyeramkan tersebut tidak sampai mengejar atau mencelakai. Pintu gerbang berderit dan menutup dengan sendirinya ketika keempat pemuda tadi berhasil keluar dari halaman rumah kosong. Ius, Nana, dan Cipto kembali menyeret tubuh Kodir menjauh dari tempat itu. Tak ada pilihan lain bagi Nana dan Cipto selain menumpang bermalam di rumah Ius, ya setidaknya sampai pagi menjelang. Pada pagi harinya, Nana dan kawan-kawan harus menghadapi masalah yang lain. Siapa sangka jika Hendro dan juga Asep datang ke rumah Ius untuk menemui keempat pemuda pengangguran itu. Ya, mereka harus merasakan disidang oleh Asep dan juga Hendro. "Masih bagus bisa keluar dengan selamat. Coba kalau demit di rumah itu sampai nyelakain. Bisa-bisa kalian bernasib sama kayak Wajejen. Sampai detik ini nggak ada seorang pun yang tahu kabar si pemulung itu," ucap kakak kandung Ius, Warman. "Sudah jelas rumah itu angker. Kalian malah nongkrong di dekat situ," timpal Hendro. Biasa itu pada ngincer wifi gratisan," celetuk Asep dengan nada menyindir. "Bukannya begitu, Sep. Itu rumah memang sudah lama kosong. Beberapa kali ada yang nempatin, tapi cuma sanggup sampai sebulan atau 2 bulan aja," jelas Warman lagi. "Kata warga di sini, dulu pernah ada kejadian di rumah itu. Ibu sama anak laki-lakinya tewas dibunuh perampok. Tapi itu sudah lama banget, sekitar tahun 70-an. Serius, Man?" tanya Hendro. "Ya, kalau mau tahu detail ceritanya, tanya warga di sini aja. Tapi yang pasti, udah banyak orang yang lihat penampakan di sekitaran situ. Salah satunya adalah penghuni rumah yang wifi-nya mereka pakai buat mabar. Kenapa dia jarang ada di rumah? Itu karena dia sedang ngungsi ke rumah orang tuanya. Dia ketakutan sebab setiap malam suka dengar suara jerit sama suara orang menangis. Dan suara tersebut bersumber dari rumah kosong itu," jelas Warman. "Pantas aja alaman rumahnya sampai nggak keurus. Ternyata orangnya ngungsi gara-gara ketakutan," Nana bergurau. Dan kalau semalam kalian lihat pria dan wanita tua yang duduk di kursi roda, selamat. Berarti kalian sudah bertemu si penghuni rumah angker itu," ledek Warman. Baik Nana, Ius juga Cipto sama-sama menundukkan wajah dengan ekspresi penuh penyesalan. Kodir yang biasanya suka membantah kali ini turut diam 1000 bahasa. Apa yang semalam ia lihat bersama kawan-kawannya ternyata bukanlah manusia. "Sekarang gimana? Sudah kapok atau masih kekal? Mau mabar lagi?" tanya Hendro. "Gak lagi-lagi deh," jawab Cipto. "Alah, Mas Hendro gak percaya. Paling nanti juga kalian bakal mabar lagi. Lihat aja." "Beneran, Mas. Aku udah kapok gak mau ketemu demit lagi," saut Cipto dengan mimik wajah serius. "Lagian mas umuran kalian sudah bukan waktunya lagi buat mabar, apalagi sampai begadang. Kalian sudah umur 20 tahunan. Sudah seharusnya mikirin masa depan. Kali ini giliran Asep yang memberikan nasihat. Gini aja, kalau memang masih belum juga berubah, saya bakal bawa kalian ke barak militer. Biar di sana kalian diajar disiplin sama bisa menghargai waktu," timpal Hendro. "Setuju. Daripada mabar gak jelas, ganggu waktu istirahat orang-orang doang," sambung Waman. "Jangan Mas, saya janji setelah ini gak bakal nongkrong lagi, gak begadang lagi. Saya juga mau coba ngelamar kerja di minimarket yang tempo hari Mas Hendro bilang," ucap Cipto mengiba. Bagus, gitu dong. Mumpung masih muda ya harus giat cari kerja." Hendro menyemangati Cipto dan yang lainnya. Segala sesuatu yang terjadi tentu saja bukan karena kebetulan. Demikian juga dengan peristiwa yang dialami, pasti ada pembelajaran yang bisa diambil tanpa adanya kemunculan sosok astral yang bersemayam di rumah kosong. Mustahil Nana, Cipto, dan Ius mau berubah nasib. Sesuai janji yang telah mereka ucapkan, ketiganya pun mulai aktif melamar kerja. Memang tidak ada sesuatu yang serba instan, sebab mereka harus merasakan dulu pahit getirnya mencari kerja. Lalu bagaimana dengan Kodir?
Pemuda itu masih bertahan di manja kenyamanan yang diwarisi orang tuanya. Kodir tampaknya belum menyadari jika kenyamanan itulah yang kelak akan menjerumuskannya ke dasar lembah kesengsaraan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, ini 4 sekawan nih ya. Nana, Cipto, Ius, dan Kodir. Jadi memang teman-teman ya, game online ini sudah, waduh, orang yang kecanduan game online ini susah banget diobatin ya. Termasuk keempat bocah tadi ini nih. Bukan bocah sih, sebenarnya udah 20 tahunan ya. Berarti dia harus sudah mikirin masa depan, tapi di sini masih terjebak dalam dunia game online. Dan sebenarnya sih untuk kecanduan game online nggak hanya anak muda ya, bahkan bapak pun ada nih yang kecanduan, dan ini memang sulit sekali teman-teman ya. Mungkin di sekitaran kita bisa melihat bagaimana orang yang sudah kecanduan itu benar-benar nggak bisa lepas tuh dari gadget itu, dan kadang-kadang mereka lupa waktu ya. Jadi sehari-harinya itu di waktu-waktu yang memang bisa dimanfaatkan untuk main, dia langsung main. Dan di sini seperti apa ya, menutup kreativitas dari orang tersebut. Sangat disayangkan sekali, dan memang inilah kenyataan yang ada atau realita yang ada di sekitaran kita. Dan menurut saya kita juga harus mencoba lebih open ya terhadap orang-orang di sekitar, terutama teman ataupun saudara yang sudah terlihat kecanduan game online ini. Ya pelan-pelan harus kita buat dia nggak nyaman deh ya, bagaimanapun caranya. Seperti apa yang tadi dalam kisah barusan, Asep dan kawan-kawan itu berusaha membuat keempat anak ini nggak nyaman, sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditentukan itu dengan munculnya 2 orang pria dan seorang nenek-nenek didorong pakai kursi roda tuh. Dia nekat banget ya, nggak punya uang buat beli kuota, numpang wifi di rumah orang yang di sampingnya ada rumah kosong yang terkenal angker. Kan nekat pakai banget tuh di situ ya. Hingga akhirnya mereka ditampakkan langsung oleh penunggu rumah kosong itu. Dari situ kapok ya. Dan juga memang gini sih, untuk orang-orang yang kecanduan game online ini memang sulit sekali. Bahkan nggak tahu deh ya apa sudah atau belum, tapi memang ada wacana untuk pemerintah Jakarta khususnya akan menyediakan di rumah sakit itu untuk rehabilitasi game online maupun judi online. Dan saya juga berharap pemerintah bisa merealisasikan ini semua, karena ini sudah mencapai, menurut saya sudah ada di tingkat bahaya ya, menutup kreativitas anak-anak muda. Dan overall kisahnya keren banget Bang Aldi, horornya dapat banget, mencekam banget. Itu bis apa tadi, bis ini ya, itu mungkin di daerah mana tuh, di daerah Bogor atau Sukabumi, bis Rubor ya, sama Delman, malah di semua tempat ada ya. Apalagi zaman tahun 70-an mungkin Delman masih banyak yang beroperasi sebagai alat transportasi. Di Jakarta Selatan sendiri juga ada tuh. Enggak tahu deh sekarang masih ada. Yang jelas tahun 2010-an tuh masih ada di daerah Ulu Jami maju dikit tuh, namanya BNI itu ada di situ. Delman masih menjadi alat transportasi yang digemari oleh masyarakat sekitar. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Bang Aldi, dan semoga kisah dari Bang Aldi barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe di channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin untuk berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.